2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Puji Tuhan. Sebagai pemuda-pemudi, sebagai laskar Kristus yang tentunya memiliki api yang menyala-nyala, yang tentunya memiliki semangat juang yang tinggi, yang tentunya memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jikalau kita sadar akan hal ini, maka sebagai laskar Kristus, pemuda-pemudinya gerejanya Tuhan, akan senantiasa berbenah, amin, akan senantiasa mengisi hidup dengan perlengkapan yang daripada Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan anak didiknya Timotius, kuasailah dirimu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama tentang menguasai diri adalah tentang pengendalian diri. Pengendalian diri. Kalau di Amsal 25 ayat 28 dikatakan bahwa pengendalian diri adalah tembok atau benteng pertahanan bagi seseorang. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Inilah yang menjadi awal. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka sekuat apapun tembok, setebal apapun tembok, semegah apapun tembok, Amsal mengatakan akan roboh. Maka latihlah dirimu dari hal-hal yang sederhana. Apa itu hal-hal sederhana? Boleh kita perhatikan di dalam setiap rutinitas kita sehari-hari, atau di dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Artinya yang pertama adalah bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu hal, atau sebaliknya bagaimana kita menanggapi sesuatu hal yang disampaikan kepada saya saudara, kepada kita. Ya barangkali yang disampaikan atau yang kita sampaikan belum tentu sesuai dengan isi hati kita. Namun malam hari ini firman Tuhan berkata, jika tidak bisa mengendalikan diri, roboh temboknya, roboh pertahanannya, roboh persahabatannya, dan robohlah pelayananmu. Saudaraku pemuda terkasih dalam nama Tuhan, kendalikan diri. Supaya apa? Supaya kau berhasil. Tidak lekas marah, bisa mengontrol diri. Inilah yang dikatakan tentang pengendalian diri. Pasti jika ditanya kita seluruhnya yang hadir pada saat malam hari ini, belum tentu satu visi misi. Belum tentu. Namun disitulah diperlukan pengendalian diri, sehingga kita bisa memahami, sehingga kita bisa saling memaklumi, sehingga kita bisa saling menutupi, sehingga kita bisa saling membangun, sehingga hidup kita itu adalah hidup yang berdampak, tidak menjadi batu sandungan. Apalagi kalau pelayan paling gampang ini menjadi batu sandungan. Apalagi kalau saudara sudah berdiri di altar ini melayani musik, singer, WM, ini paling gampang menjadi batu sandungan. Karena apa? Langsung disorot. Syarat satu langkah, itulah dia. Itulah karakter pelayan. Maka harus ada pengendalian diri.
Karena akan gampang saudaraku terkasih, yang akan menjadi batu sandungan saat engkau sudah dipercayakan pelayanan. Maka kuasai diri. Puji Tuhan. Kuasai diri. Jikalau engkau dicibir, ya, doakan. Jangan malu meminta maaf. Tidak selamanya minta maaf sebagai yang kalah. Lebih banyak upahnya dari yang mengalah. Ya. Namun karena ego kita. Karena inilah yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Cara kita beraktivitas atau berrutinitas. Saat itu kita sudah bisa menguasai atau pengendalian diri kita. Maka yang kedua, kita akan menjadi disiplin. Disiplin dapat diartikan sebagai pelatihan moral dan koreksi yang mengarah kepada pertumbuhan karakter dan kedewasaan rohani. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, maka naik lagi satu level lagi. Ada disiplin. Ada disiplin. Saudaraku terkasih nama Tuhan, kalau kita sudah disiplin, bisa membantu kita untuk mengendalikan diri, bisa melawan keinginan daging, sehingga kita bertumbuh di dalam kasih Kristus. Disiplin. Maka saya selalu mengingatkan bagi saudaraku, para pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita ini, yang paling utama saya terapkan adalah disiplin. Hebat pun kau di sini menyanyi, hebat pun kau memimpin puji-pujian, kalau engkau tidak disiplin, bagi saya itu adalah suatu hal rapot merah. Maka mulai dari pribadi. Puji Tuhan, saya berusaha untuk disiplin secara dalam pelayanan ini. Saya berusaha. Supaya apa? Supaya saya tidak jadi batu sandungan. Kalau engkau melihat kiri kananmu untuk menunjukkan disiplin, engkau tidak akan bisa. Yang bisa kau tunjukkan adalah melalui dirimu. Puji Tuhan. Maka dari hal kecil kita mulai disiplin, saudaraku terkasih. Kita akan bisa dipimpin. Kalau memuji Tuhan kita tidak bisa disiplin, bagaimana kita di tempat lain? Apakah karena di gereja kita tidak ada sanksi? Ya, itu kita hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana bangsa pilihan itu bangsa Israel, di saat mereka memilih tidak disiplin di hadapan Tuhan, apa yang di hadapan Tuhan? Mereka yang berkeliling 40 tahun lamanya. Yang buat kita sendiri kadang menjadi susah berhasil dalam hidup kita sendiri. Kita membuat kita ribet. Kita membuat kita berputar-putar. Kita yang buat susah pikiran kita. Seutuhnya kalau kita mengerti bagaimana kita dituntun oleh firman Tuhan, pasti kita sampai. Disiplin membantu mengendalikan diri, melawan keinginan daging, dan bertumbuh dewasa di dalam kasih Kristus. Maka kalau kita sudah disiplin, kita akan dilihat oleh setiap orang bagaimana karakter seorang pelayan secara khusus. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan bersama. Manfaat disiplin yang pertama adalah Filipi 3:10 dikatakan semakin mengenal Tuhan. Engkau akan mengerti bagaimana engkau dituntun oleh Tuhan. Engkau akan mengerti bagaimana engkau mengenal Tuhan yang engkau sembah. Yang berikutnya adalah Mazmur 23 ayat 1 dikatakan semakin merasakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Yang berikutnya adalah Mazmur 34 ayat 10 dikatakan semakin menikmati kasih Tuhan. Kita akan terlelap di dalam kasih Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah. Karena kita sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa hingga hari ini kita berada karena penyertaan Tuhan, apa alasan kita tidak ada kepada Tuhan? Apakah masih ada alasan tidak ada kepada Tuhan? Tidak ada. Sesungguhnya berkat yang paling sesungguhnya adalah kesehatan dan penyertaan Tuhan. Maka saudaraku terkasih nama Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan di sana adalah
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah menolong memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka hanya firman Tuhan yang bisa mendisiplinkan. Puji Tuhan. Maka baca firman Tuhan di Alkitabmu. Ya. Baca. Supaya engkau mengerti, saudaraku terkasih nama Tuhan, bagaimana masa mudamu ini masa muda yang melayani Tuhan. Masa muda yang tidak arak-arakan. Mumpung engkau masih muda, saudaraku terkasih, maka layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Disiplinlah kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus tentang kuasai diri adalah tentang bijaksana. Bijaksana. Kalau dalam Alkitab dikatakan kemampuan untuk memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar dan menghasilkan sukacita. Secara Alkitabiah. Kemampuan untuk memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar dan menghasilkan sukacita. Kita harus bijak bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama. Itu artinya, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah jurang yang dalam, maka kita lakukan. Maka engkau harus bijaksana. Maka engkau harus bijaksana, saudaraku terkasih nama Tuhan. Saudaraku terkasih nama Tuhan. Di dalam bijaksana ini kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, terbatas kan? Terbatas. Jangankan pulang dari sini, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Tidak tahu pulang daripada ini. Maka jangan mengandalkan dirimu. Maka harus bijaksana. Harus bijaksana. Yang kedua adalah jadikan firman Tuhan menjadi panduan hidup. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita dalam hidupku, terang bagi jalan-jalanku. Saudaraku terkasih sama Tuhan, sudah saatnya kita menjadi terang. Ya. Sudah saatnya kita bercahaya. Meninggalkan segala masa kelam kita, meninggalkan segala apa yang di belakang kita, meninggalkan segala masa lalu kita. Kita berjalanlah ke depan, berjalan ke dalam pengharapan kita, berjalan meraih setiap cita-cita dan pengharapan kita dalam Tuhan. Saudaraku terkasih nama Tuhan. Yang terakhir adalah yang disampaikan Rasul Paulus mengenai tanggung jawab. Secara Alkitabiah tanggung jawab dikatakan kewajiban, tugas yang harus ditanggung dan dijalankan dengan setia. Dengan setia. Maka di saat saudaraku sudah dipercayakan menjadi pemuda-pemudi di gereja kita ini, maka tunaikanlah kewajiban. Puji Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah segala apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada engkau, supaya nyata apa yang menjadi retreat kita di pemuda-pemudi kemarin. Apa kemarin temanya? We are God's hands. Buatan Tuhan untuk pekerjaan baik. Untuk itu saudara dipersiapkan. Maka renungkanlah itu. Jangan main-main di saat engkau sudah dipercayakan. Jangan main-main di saat engkau sudah diberikan penghormatan itu. Pelayan Tuhan itu adalah suatu penghormatan.
Banyak di luar sana yang ingin melayani Tuhan. Banyak di luar sana yang lebih hebat dan lebih pintar dari kita bernyanyi dan memainkan musik. Kenapa tidak mereka? Karena mereka tidak dipilih. Kenapa kita yang pas-pasan dipilih? Karena Tuhan mau melihat bagaimana saya dan saudara bersinar. Bagaimana saya dan saudara menjadi alatnya di luar daripada kemampuan orang-orang yang sudah di luar kemampuan kita. Ya, saudaraku terkasih nama Tuhan. Jika kita lihat daripada silsilah-silsilah murid-murid Yesus itu semua jauh daripada berpengetahuan yang tinggi. Di sana Tuhan mau menunjukkan bagaimana mereka dipakai dengan kuasanya. Kalau kita lihat ahli-ahli Taurat yang mengerti segala jenis Taurat Perjanjian Lama, mereka meninggikan diri, menghakimi. Ya. Namun setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Maka saudaraku terkasih nama Tuhan, gak usah engkau meninggikan dirimu, biar aja Tuhan meninggikan engkau. Kalau engkau yang meninggikan dirimu, engkau akan menjadi batu sandungan. Tapi kalau Tuhan yang meninggikan dirimu, engkau akan menjadi kesukaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi gak usah kau meninggikan dirimu. Untuk itu saudaraku terkasih nama Tuhan, mari kita bersama-sama persembahkan hidup kita ini sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.